Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mak Amsi dari Syariah Saham. Di malam ini kita live lagi setelah beberapa hari tidak ada live Instagram. Dan kebetulan sekarang sedang di sekolah lagi. Mungkin teman-teman bisa mengenali dari backsound-nya yang khas. Suara jangkrik. Oke, terima kasih Mas Jaya dari Cirebon ya. Dari mana saya lupa. Alhamdulillah baik. Kemudian juga tadi dari Oke, suaranya apakah jelas? Saya cek dulu nih. Apakah suara saya terdengar? Coba cek suara, apakah ada suaranya? Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Jadi di malam ini karena temanya acak seperti biasa, jadi kita membahas hal-hal yang terkait dengan apa yang terjadi di beberapa hari ini ya. Pertama, dalam beberapa hari terakhir, saya mendapat japrian gitu dari beberapa member dan juga baik via Telegram, di DM Instagram maupun WhatsApp. Seperti biasa, saya ini ingin berulang kali menegaskan kepada teman-teman bahwa saya tidak pernah menerima titipan dana dari siapapun. Barusan kalau teman-teman mengikuti perkembangan di Telegram Syariah Saham, bahkan admin grup palsu itu terang-terangan ada di grup kita dan bahkan menge-share grupnya langsung, 2 grup yang jumlahnya itu jumlah membernya bahkan 2 kali lipat grup asli yang kita kelola begitu ya. Dan sekarang sudah lebih dari 20-an ya, 20-an grup palsu atas nama Syariah Saham dan juga lebih dari 10 akun atas nama saya Mang Amsi. Fotonya foto saya, namanya nama Mang Amsi. Tapi teman-teman, kalau ingin ngecek langsung keasliannya, coba cek username-nya, bukan namanya. Kalau nama semua bisa sama, misalnya Mang Amsi, Mang Amsi, Mang Amsi, Mang Amsi gitu ada 10, tapi username itu unik. Jadi di Telegram itu username-nya unik. Mang Amsi itu cuman milik saya. Selain itu ada Mang SL ya, Mang Amsel, jadi I-nya itu diganti dengan L. Ada Mang underscore Amsel, ada Mang Amsi 01, banyak sekali. Banyak sekali dan itu bukan saya. Cara mudah yang kedua mengeceknya adalah coba teman-teman minta nomor WA-nya. Kemudian video call. Kalau saya pasti berani mengambil menerima video call tersebut. Karena saya wajahnya asli gitu kan. Tapi kalau penipu coba cek. Berani nggak dia video call sama teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya yang nggak logis tuh kadang yang ditipunya juga gitu. Kemarin saya dijapri oleh seorang member yang mungkin ibu-ibu ya. Jadi dia mengatakan, Mang ini Syariah Saham kok sudah ada izin dari OJK, udah ada tanda halal dari MUI juga, dan menawarkan investasi senilai sekian akan untung sekian. Jadi jangan melihat logo, jangan melihat sertifikasi halal, coba tanya nomor kontaknya, kemudian video call. Kalau di video call nggak muncul wajah saya, berarti penipu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau dia menolak untuk video call, pasti penipu gitu kan. Gampangnya seperti itu. Jadi saya tuh suka bingung kalau kemarin juga sampai ada yang membuat rating review kita di Google itu sampai ada yang kasih bintang 1 kemudian dia menagih dana yang dititipnya. Dan yang lucunya dia menyebutkan nama adminnya itu bahkan kita nggak kenal. Bukan di antara saya dan Kang Adi. Syariah Saham itu sehari-hari dikelola sama saya dan Kang Adi. Karena Kang Evan memang sedang sibuk. Jadi dalam hal-hal teknis Kang Adi yang lebih banyak terlibat. Saya pun sudah jarang seperti itu. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa Syariah Saham hanya memiliki admin Kang Adi Nugraha dengan akun Telegram @sinichi99. Kemudian juga saya @mangamsi dan @asepmsi. Selain itu adalah penipuan. Jangan pernah percaya, apalagi menitipkan uang. Seperti itu ya. Ini saya berulang kali nih menegaskan kepada teman-teman yang
sering japri saya. Setelah ini saya berlepas diri dari penipuan apapun yang mengatasnamakan saya, wajah keluarga saya, nama saya, itu bukan saya. Jadi kembali berpulang kepada kelogisan kita. Halal legal mereka bisa nipu dengan sertifikat bodong. Tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu paham banget tentang bagaimana Photoshop, bagaimana manipulasi gambar ya. Sekilas saja udah kelihatan kok. Hurufnya kok bisa beda gitu. Cuman kadang kita nggak teliti aja gitu. Kenapa? Karena kadang kita itu mengabaikan literasi. Sudah jelas namanya, username-nya bukan saya, kemudian foto yang disebar. Yang paling lucu itu kan kemarin ada KTP, namanya nama saya, tinggalnya di Cianjur, wajahnya wajah saya, tapi agamanya, mohon maaf, Kristen, kemudian warga negaranya Chinese. Itu kan sangat lucu sekali ya. Dan mereka berani japrinya via WA. Padahal kalau via WA coba video call langsung. Video call langsung. Saya kalau sedang tidak acara, kalau ada yang video call, saya buka video callnya. Karena saya berani. Saya emang AMSI asli, kenapa saya harus takut di video call. Tapi kalau teman-teman memvideo call saya setelah tertipu, saya lepas tanggung jawab. Karena coba yang dulu nipunya atas nama apa, yang nipunya itu wajahnya wajah saya atau bukan. Jadi rekening syariah saham itu atas nama PT. Mereka pun bikin akun rekening yang sifatnya seperti bukan di bank ya, seperti aplikasi lain, dengan menggunakan PT Syariah Saham Indonesia juga. Dan sekarang yang memiliki akun PT Syariah Saham Indonesia itu banyak di Telegram. Banyak di Telegram. Jadi sekali lagi kehati-hatian itu adalah benteng terakhir kita menerima investasi bodong. Menerima tawaran investasi bodong. Sekali lagi saya ingin menegaskan ini karena sudah banyak korban yang mungkin penipunya lebih kaya dibanding saya. Karena bayangkan, kemarin itu ada yang curhat, tukang ojek itu bela-belain ngeluarin uang katanya 10 juta. Karena ikut penawaran investasi yang mengatasnamakan Mang AMSI dan Syariah Saham. Kemudian dia japri saya, emang mana hasilnya? Hasil apa? Saya bisa nanya. Ini Mang AMSI asli bukan? Iya saya asli, emang kenapa? Karena kemarin kan Mang AMSI nawarin, dari sekian akan jadi sekian. Saya tanya Mang AMSI yang mana? Yakin itu Mang AMSI. Transfernya ke nomor mana? Rekeningnya atas nama siapa? Transaksi yang sifatnya keuangan syariah saham itu sudah menggunakan rekening atas nama PT. Dan rekening atas nama PT itu nggak bisa sembarangan dikeluarkan bank. Karena harus ada akta notaris. Ini kan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar masalah penipuan. Tapi kenapa kita sering tertipu? Karena kita tidak bisa mengalahkan keserakahan. Itulah intinya sebenarnya. Kenapa penipu ini selalu sukses? Lebih sukses ketimbang saya sebagai edukator, sebagai guru, sebagai instruktur. Karena mereka menawarkan cepat kaya. Sementara saya tidak pernah menawarkan cara cepat kaya. Yang ada malah justru kebanyakannya cara sering rugi di saham. Nah kan seperti itu. Kenapa? Karena penipu itu pandai memanfaatkan sisi psikologis manusia yang serakah. Dan mau cepat kaya. Ketika banyak orang mau cepat kaya dan penipu juga ingin cepat kaya, maka bertemulah di namanya penipuan. Sekali lagi, penipuan itu muncul karena kekurangfahaman kita terhadap mekanisme penipuan. Kalau dalam peribahasa, saya sering diingatkan oleh orang tua saya dulu menggunakan peribahasa bahasa Arab yang mungkin pendapat ulama atau bahkan hadis sebelum saya lacak gitu ya, validitas hadisnya hadis atau bukannya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan malam ya'rifis syarra yaqa' fihi gitu. Barang siapa yang tidak mengenali mekanisme keburukan, mekanisme kejahatan, kadang orang terjebak di situ. Saya sampai hari ini bukan tidak pernah ditawari penawaran seperti itu. Itu minimal seminggu sekali mah ada yang datang. Mohon maaf Pak, kami dari sini mau menawarkan ini. Tapi saya sudah kebal dengan itu. Karena itu pasti penipuan. Maka saya nggak pernah tergiur. Meskipun dia menjanjikan sehari 1000%, saya nggak akan pernah tergiur. Karena saya diajari masalah waras dan warok kan. Saya sering mengatakan waras itu menggunakan pikiran kita. Warok itu menggunakan sisi spiritualitas kita. Kalau kita sudah warok, menjaga suatu, warok itu definisinya menjaga asupan konsumsi lahiriah kita atau konsumsi pikiran kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut agama. Jadi kalau misalnya
penipuan itu kan nggak boleh, ya kita nggak bisa. Gitu. Investasi bodong itu nggak jelas, ya saya nggak tertarik gitu. Semudah itu. Jadi kadang kita itu menyalahkan orang lain, padahal kesalahan terbesarnya ada dalam diri kita sendiri. Jadi setelah video ini, kalau ada yang tertipu, lebih bagus, lebih baik kita mengakui kesalahan, bahwa kita memang tergoda untuk cepat kaya. Dan ternyata kaya itu tidak secepat yang dibayangkan. Itu ya, terima kasih ya teman-teman. Jadi kalau masalah penipuan, jangan pernah tergiur lah intinya. Gunakan akal sehat kita. Seperti itu. Saya izin minum dulu nih. Kalau di Instagram biasanya jadi tangan kiri ya, padahal saya pakai tangan kanan. Nanti ada lagi yang mengkritik ya. Seperti itu. Yang kedua, tentang kejadian tadi katanya ada penutupan kode broker. Banyak juga yang nanya ke saya, emang gimana itu? Saya tadi siang itu tidak punya waktu untuk melihat online trading. Karena apa? Karena memang saya bukan tipikal scalper kan. Nah, jadi ketika misalnya tidak ada kode broker pun nggak masalah buat saya gitu. Karena saya membeli saham, bukan memperhatikan kode broker. Gitu. Jadi istilahnya kalau saya ke pasar itu saya tidak mempermasalahkan penjual beras si A dan si B-nya gitu. Tapi saya mau beli beras. Seperti itu ya. Kalau saya. Terima kasih Kang Deddy dari Jayapura. Malah di Jayapura sudah malam jam 11 ya. Terima kasih sudah sedang menyimak juga. Nah, tadi saya lihat di ini ada data hari Senin ya. Jadi secara kenaikan indeks ternyata naik tipis 0,13%. Kemudian frekuensinya 1.200.000 lebih, nilainya 12 triliunan. Jadi menurut saya sih masih normal-normal saja menurut saya ya. Karena saya jarang lihatin juga data-data transaksi seperti ini. Karena yang terpenting saya fokusnya saham yang saya miliki bagaimana nasibnya kan seperti itu. Dan saya tidak lihat setiap detiknya, tidak saya lihat setiap menitnya. Mungkin bagi sebagian besar orang kode broker itu berpengaruh buat dapur mereka, katakanlah seperti itu ya. Buat penghasilan mereka karena memang mereka hidupnya dari situ. Saya menghormati metodologi itu. Tapi kalau ditanya ke saya ya hormati juga metodologi saya yang lebih santai. Saya nggak lihat kode broker gitu ya. Saya bahkan jarang lihat chart gitu. Karena saya lebih ke ini saham lagi bagus. Lagi turun ya saya beli gitu. Kecuali kalau saya punya waktu untuk trading. Saya kan tidak punya banyak waktu untuk trading harian. Jadi sekali lagi metodologi itu bukan masalah benar salah gitu. Bukan masalah yang bagus yang tidak. Tapi cocok atau tidak dengan kondisi kita saat ini gitu. Kalau teman-teman seperti saya punya pekerjaan selain trading, bahkan pekerjaan itu adalah pekerjaan pokoknya, ya jangan maksain jadi scalper gitu. Jangan maksain jadi scalper. Jadi jangan maksain kita one day odading ya. Odading, one day trading. Karena mungkin nggak cocok juga dengan kita. Jadi apakah itu menggunakan fundamental, teknikal, ada yang katakanlah market maker, atau ada yang menyebutnya bandarmologi, transaction analysis, kemudian makroekonomi, makroanalisis, boleh-boleh saja gitu. Yang penting semuanya cocok dengan kondisi masing-masing. Jadi bagi saya sih memilih metodologi itu juga sebuah preferensi, kita cocoknya lebih kemana gitu. Jadi tidak ada yang mutlak ini yang paling benar, ini yang paling menguntungkan. Hanya teman-teman masing-masing yang bisa menentukan itu. Dan kembali ke masalah window dressing gitu ya. Window dressing. Kemarin di sesi syariah saham saya juga menjelaskan beberapa saham yang biasanya Desember itu naik ya. Ada sekitar ada yang 90% bahkan ada yang 100% selalu naik di bulan Desember. Nah sebenarnya kan kalau kita bicara seasonality atau kebiasaan satu saham, bagusnya sih belinya pas merah kan gitu ya. Jadi tadi saya punya teori anomali. Kalau misalnya bulan Desember ini selalu naik, cari yang saham itu bulan apa selalu turun gitu. Misalnya kalau November selalu turun dan Desember selalu naik, maka potensial gainnya tinggi. Kenapa? Karena di November dia akan ke titik terendah, di Desember dia akan ke titik yang lebih tinggi. Jadi untungnya lumayan besar. Jadi nanti kalau pakai seasonality atau pakai
statistik dalam beberapa tahun terakhir dia biasanya naik atau turun. Menurut hemat saya, kalau kita lebih untung optimal adalah ketika di bulan tertentu yang dia selalu merah begitu, di situ saatnya beli. Kemudian ketika selalu hijau, di situ saatnya jual. Tadi saya punya semacam asumsi juga nih. Ada yang japri ke saya, Mang, saham ayam-ayaman kok turun sekarang ya? Oh, mungkin bulan Desember biasanya merah. Karena saya lihat Java, Cepin itu biasanya merah di bulan Desember. Probabilitas naiknya itu sangat rendah gitu. Tapi nanti di bulan Maret atau April menjelang Lebaran, menjelang bulan puasa biasanya naik. Jadi kalau teman-teman agak lama megangnya sekitar 3 bulan, mungkin ketika kita melihat sekarang adalah saham-saham poultry ya, saham-saham unggas itu sedang turun, mungkin bisa dicicil beli gitu. Kalau teman-teman yang suka long term atau mid term ya, atau bukan mid term lah, 3 bulan, 4 bulan gitu, seperti itu. Sampai nunggu laporan full year-nya. Full year itu kan biasa bulan Februari atau Maret gitu ya. Tambah Q1 bulan April. Nah, kalau misalnya sekarang biasanya turun, bukankah itu saatnya titik-titik terendah? Kemudian konfirmasi dengan support di teknikal, gitu ya. Support teknikalnya di berapa misalnya. Saya kan tidak memperhatikan persatu sahamnya, tapi teman-teman nanti punya PR lah. Cepin di berapa terendahnya, Java di berapa terendahnya, begitu. Sama juga yang bertanya dengan ke saya tentang BRIS misalnya. BRIS itu gimana, Mang ya? BRIS kan kemarin saya sudah bilang, kalau nembus 1.700-an berarti di situ supportnya. Kalau mantul lagi ya, kita kalau mau mantul di 18-an, ternyata sudah mantul. Nah, sekarang yang akan jadi resisten itu yang kemarin jadi support. Misalnya katakanlah 1.900 atau 1.895 misalnya. Nah, kalau itu tembus lagi mungkin berikutnya ke 1980, 1990. Nah, karena itu adalah Fibonacci atau retracement-nya 50% dari titik tertinggi. Nah, kalau di situ ketembus lagi ya akan ke 2000-an lagi, kan seperti itu. Sebenarnya kalau bicara fundamental, itu kita nggak bisa bicara harian. Karena fundamental itu minimal 3 bulan sekali. Jadi kalau bicara fundamental, reviewnya 3 bulan sekali ketika ada laporan kuartalan ya. Tapi kalau bicara teknikal itu bahkan bisa per menit gitu. Karena dengan menggunakan tick chart chart yang detikan itu juga kan bisa. Ya. Kalau misalnya kita memang punya waktu untuk bisa scalper. Jangan nanya hukum scalping boleh atau tidak ya. Selama dia itu saham syariah, itu boleh gitu. Cuman mungkin dari sisi goror dan yang lainnya silahkan teman-teman pelajari lagi. Kenapa? Bagi saya gitu ya. Untuk menghilangkan goror itu ya salah satunya mengenali sahamnya gitu. Saham ini syariah atau bukan, saham ini bergerak di bidang apa, bagaimana kinerjanya. Nah, itu mungkin menghilangkan kegororan dari saham itu sendiri ya. Tapi kalau ikut-ikutan yang ini ikut naik, nah itu mungkin goror gitu. Dan secara akad hukumnya jual belinya sah ya. Tapi secara niat untuk jual belinya itu boleh jadi kurang baik gitu, kurang bagus niatnya. Jadi kan kalau dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah yang mengatakan al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman gitu ya. Hukum itu tergantung niat dan ilatnya gitu. Ada tidaknya hukum itu tergantung niatnya. Contoh yang sering saya gunakan, yang sering saya ilustrasikan kan pisau ya atau golok gitu. Di pagi hari menyembelih kurban, di sore hari menusuk korban. Golok yang sama, gitu. Golok yang sama, tapi bisa berbeda hukumnya. Pagi hari mendapat pahala karena menyembelih ibadah kurban, tapi sore hari bisa mendapat dosa karena menusuk korban. Gitu. Goloknya golok yang sama. Golok itu saham. Menyembelih kurban itu jual beli dengan niat yang baik, katakanlah ibadah begitu atau mencari berkah. Berdagang katakanlah seperti itu. Tapi kalau menusuk berarti niatnya buat nipu, buat pam endam, kemudian katakanlah hal-hal lain yang membentuk harga dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Kita kan live-nya nggak lama-lama ya. Biar nanti di video YouTube-nya ngeditnya nggak lama juga. Oke, dari Mas Fajri 1777 ya. Bertanya, adakah sektor yang bakalan prospek di 2022 menurut Mang Amsi untuk sentimen mobil listrik, sektor apa yang terkait? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama, 2022 itu kalau misalnya sekarang terkonfirmasi ada COVID varian baru, biasanya sentimen COVID relate itu yang rame gitu ya. Saya sampai bikin stock listnya apa? Watch list itu namanya bukan farmasi, bukan rumah sakit saja, tapi saya sebut COVID gitu.
COVID namanya. Kenapa? Karena tidak yang berkaitan dengan itu ternyata banyak. Ada IRA yang suntikan jualan suntiknya, kemudian ada rumah sakitnya, ada HIL, ada Mika, ada apa lagi? Ada Silo gitu. Kemudian ada juga AGI, gas oksigennya gitu, sampai kadang DMND juga ke dongkrak gitu, diamond gitu ya, karena Campina juga. Jadi kadang pasar itu memang nggak rasional sebagian ya. Jadi memang ada kaitannya aja dikait-kaitkan begitu ya. Kemudian juga yang mungkin kalau normal, sudah mulai normal lagi, properti konstruksi mulai dilirik ya. Dan dari sisi seasonality juga kemarin kita cek bahwa saham-saham konstruksi itu biasanya Desember itu naik gitu. Desember naik sampai Februari, dan jatuhnya kemarin November atau Oktober itu jatuh dalam. Kemudian recovery-nya Desember, puncaknya sekitar Februari. Biasanya seperti itu kalau normal. Tapi kalau misalnya nanti ada COVID lagi ya kita nggak tahu ya. Kalau mobil listrik sih biasanya yang rame di pasar itu setahu saya gitu ya. Itu ada Antam, kemudian Inco, kemudian Harum, kemudian DKFT. Biasanya itu yang terkait dengan mobil listrik kalau memang ceritanya itu gitu ya, ceritanya itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Mas Zulkifli tentang PNBS. PNBS itu secara kinerja memang masih di bawah BTPS dan BRIS ya. Tapi kalau teman-teman misalnya suka dengan saham-saham di bawah 100 rupiah, mungkin PNBS tinggal ditentukan dengan teknikalnya seperti apa, supportnya di berapa, resistennya di berapa gitu ya. Oke, kemudian itu saja mungkin ya pertanyaannya. Jadi intinya dua hal yang ingin saya sampaikan sekarang. Pertama, jangan pernah percaya penipu hanya karena mereka menggunakan foto saya, nama saya, bahkan KTP saya yang palsu begitu. Tetap jaga kewarasan ketika mendapat tawaran seperti itu. Karena hanya kewarasan itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, tentang kode broker, saya tidak terlalu memperhatikan karena memang saya sangat-sangat jarang melihat kode broker. Jadi ketika orang lain bicara, tadi bahkan saya nggak tahu, saya kan mungkin saya golongan kolonial ya, berbeda dengan koronial gitu. Kalau kolonial itu ya beli saham karena tahu sahamnya seperti apa, teknikalnya menarik ya saya masuk gitu. Tapi kan kolonial itu kadang ini broker ini yang lagi goreng, ini yang lagi rame influencer ini. Nah itu mungkin berbeda metodologi aja. Kita saling menghormati saja ya seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan itu saya nggak ada waktu gitu memperhatikan itu. Jadi kalau biasanya kalau ini yang borong biasanya turun, kalau ini nah itu saya jarang memperhatikan. Maka ketika sekarang ditutup kode broker pun saya sangat tidak berpengaruh kepada metodologi saya gitu. Dan itu ya sah-sah saja, kita berbeda mazhab dalam menganalisis saham begitu ya. Berbeda mazhab dalam menganalisis saham, dan silahkan itu masing-masing saling menghormati karena ini istilahnya ya namanya juga kan ada orang yang menggunakan metode itu untuk mata pencahariannya seperti itu. Kalau misalnya terganggu ya pasti ada semacam gerakan, ini nggak nyaman Mang seperti dia. Tapi kalau saya pribadi nggak merasa terganggu. Kenapa? Karena memang selama ini pun saya tidak menggunakan itu. Yang paling bahaya itu kalau tidak ada laporan keuangan, kayak itu kalau bagi saya. Kalau tidak ada laporan keuangan tiap 3 bulan sekali, nah itu bahaya buat saya. Karena saya nggak bisa melacak bagaimana kinerjanya. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, MTEL, Mas Barul. MTEL itu saya sangat jarang, atau mungkin pernah nggak ya, saya sampai lupa ya. Saking jarangnya mungkin. Saya pernah beli saham IPO. Gitu. Jadi saya memperhatikannya nanti setelah sehari, 2 hari, bahkan seminggu atau beberapa bulan. Contohnya buka gitu kan. Buka saya nggak masuk pas IPO. Saya pernah ikut aja dari 700 ke 800, atau karena saya lihat ini kok nggak nyaman ya dilihatnya. Ya udah saya tinggalin, untung dikit saya tinggalin, dan ternyata sekarang kan ke bablas ke 400-an gitu. MT juga saya nggak tahu seperti apa. Kalau harta, Kang Alnat memang saya lihat laporan keuangannya bagus ya, tapi mungkin dicek lagi likuiditasnya apakah jumbo, apakah sudah mulai banyak volumenya, karena untuk kenaikan kan butuh volume biasanya ya. Volume itu kan himpunan dari pembeli dan penjual. Kalau sudah mulai ramai ya mungkin bisa diperhatikan. Unilever saya belum perhatikan lagi, tapi sekarang memang lagi downtrend, jadi Kang Husaini mungkin lebih bijak untuk kita lihat saja. Kemudian Mas Nugroho, Semang semen-semenan tadi ngegas kira-kira kenapa ya? Nah tadi saya pernah memberi riset kemarin ketika hari Sabtu, bahwa salah satu saham yang hampir 100% selalu naik di bulan Desember adalah saham SMGR.
semen Indonesia, dan biasanya berimbas kepada semen lainnya, INTP kah, SMBR kah, dan seterusnya. Dan ini ada imbas dari konstruksi juga kan, sudah mulai menggeliat dan seterusnya, mungkin seperti itu ya. BMTR masuk syariah, boleh nanti dilihat ya, BMTR masuk syariah, tapi BMTR ini kan secara valuasi memang murah, tapi selalu murah ya Kang Randy. Jadi beberapa tahun memang segitu-gitu aja gitu ya. Kemudian Demas tuh kumdate tanggal 9 ya kalau tidak salah. Jadi kalau mau dividennya kalau mau dividen dibagi biasanya agak naik dikit, setelah itu dibanting. Tapi kan dividennya cuma 12 perak ya. Jadi mungkin kalau turun pun dari 220-an ke 210. Kalau teman-teman punya 180 kan masih aman, masih untung gede lah. Dapat capital gain plus plus dividen gitu. Kemudian WMPP, WMU. Saya juga belum mengamati WMPP karena tadi kan listingnya, jadi saya tidak mengamati WMPP. Hari ini ada berapa yang listingnya? Ada 3 ya, ada 4 ya. WGSH, CMRY, WMPP, dan TAIS ya. Saya juga nggak memperhatikan tadi. Ternyata yang paling tinggi naiknya adalah Cimori ya. Cimori sampai 11%, kemudian WGSH 10%, kemudian WMPP minus 0,6, dan TAIS bahkan ARB ya, hampir 7%. Oke, kemudian WMU dan WMPP kalau secara kinerja bagus, tapi secara harga teman-teman nanti boleh cek bagaimana perilakunya gitu ya. Karena WMU sekarang pun sebenarnya sudah murah ya, di 150-an itu. Kalau gini, saya berikan ini ya, insight ya. Kalau harga saham terus turun, tapi kinerja terus naik, saya sebutnya itu divergence. Divergence teknikal fundamental gitu. Dari sisi teknikal dia downtrend, tapi dari sisi fundamental dia uptrend. Itu sebenarnya tunggu waktu aja. Tunggu waktu pasar mengapresiasi itu. Cuman harus sabar gitu. Nggak bisa sekali besoknya langsung naik kan. Harus sabar juga gitu. ISSP diapresiasinya kan lama tuh, dari 290 ke 500 itu butuh waktu yang lama, nggak instan ya. Kalau yang kinerjanya biasa tapi naiknya gila-gilaan, boleh jadi itu bukan karena fundamental, tapi karena ya tadilah, karena orang ada mekanisme pasar itu kan, yang penting banyak yang beli pasti naik, banyak yang jual pasti turun. Nah, seberapa pasar liquidity powernya banyak, kekuatan untuk likuiditas sahamnya itu ya, mungkin disitulah yang disebut kata orang menggoreng saham. Tapi kalau saya nggak tenang dengan saham seperti itu, kenapa? Karena saya punya kerjaan lain. Takut-takut pas ditinggalin udah jatuh dalam gitu. Mendingan saya beli yang saya tahu perusahaannya seperti apa. Mau turun mau naik, saya punya alasan untuk memegang saham tersebut. Mas Wildan, ini masih dari Balikpapan nih. PTPP atau ADI, ya itu salah satu saham yang secara sejarah pun Desember itu mengalami kenaikan. Jadi konstruksi properti itu Desember itu katakanlah bulan yang manisnya gitu ya. Tapi ini juga nggak apakah berlaku untuk tahun ini atau tidak, kita lihat saja nanti. Karena pasar kan pastinya selalu benar, itu singkatannya. Tadi saya bikin singkatan lagi, price always apa tadi lupa saya. Price is always almost right gitu. Pasar selalu hampir benar gitu. Jadi pasar itu singkatan. Karena itu kita tidak bisa melawan pasar. Yang penting kita mengikuti irama pasar. Kita tidak bisa memprediksi pasar. Yang kita lakukan itu bereaksi terhadap pasar. Bereaksi itu adalah tugas seorang pedagang saham. Oh ternyata sekarang riaknya ke sini. Kita cut loss yang ini, kita masuk ke sini. Nah ilmu-ilmu itu kan ilmu-ilmu sederhana ya. Misalnya kalau BRIS misalnya, saya berikan contoh BRIS. Kalau teman-teman investor, BRIS semakin turun, mungkin teman-teman nyicil. Tapi kalau sebagai trader, di bawah 2000 cut. Gitu. Di bawah 1950 cut. Nah seperti itu. Jadi jangan malu cut loss. Jangan takut cut loss kalau teman-teman sebagai pedagang. Tapi kalau teman-teman sebagai investor, tunggu sampai berapa dia turunnya. Karena semakin murah tapi kinerjanya semakin bagus, di situ ada yang namanya divergence. Divergence antara fundamental dan teknikal. Ketika ada terjadi divergence, menurut saya disitulah peluang untuk bisa mengoptimalkan keuntungan. Jadi ketika ada divergensi antara fundamental yang naik kemudian teknikal yang anjlok, disitulah terjadi titik keseimbangan di mana kita bisa menemukan harga yang pas buat masuk.
Makanya kalau kita sudah terbiasa dengan pasar saham, naik turun itu akan terasa tawar. Karena saham memang selalu antara hijau atau merah. Ada orang yang protes, biru Pak. Karena di saya biru ya, tapi rata-rata kalau untung itu kan hijau ya. Selalu antara hijau atau merah. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Karena hari pun sudah larut. Di sini kalau misalnya di Papua kan sudah setengah 12 ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir dari Papua juga. Tadi juga ada dari Sumatera, dari berbagai tempat di belahan Nusantara. Mungkin ada juga yang sedang di luar negeri. Karena ada yang sering japri saya lagi di Eropa, saya lagi di Qatar, saya lagi di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Saya tidak bisa janjikan besok atau malam berikutnya atau malam 2 malam yang akan datang. Karena mungkin saya sekarang seminggu ini akan ada safari perjalanan. Jadi mohon doa juga dari teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Pastikan investasinya amanah dan aman. Saya Ma'amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.